Pernahkah kalian merasa hidup kalian begitu sempurna, hingga rasanya seperti mimpi, seperti gelembung sabun yang berkilauan indah, melayang pelan di udara? Tapi kau tahu, di lubuk hatimu yang terdalam, satu sentuhan kecil saja bisa memecahkannya menjadi ketiadaan. Namaku Maya. Dan sampai jam 2 siang tadi, aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Aku memiliki Raka, seorang arsitek sukses yang tampan, perhatian, dan memperlakukanku bak ratu. Rumah kami di pinggiran Jakarta Selatan adalah wujud nyata dari cinta kami minimalis, elegan, dan penuh dengan foto-foto perjalanan kami ke Eropa, Jepang, dan Bali. Tapi, seperti judul kisah ini, aku pulang lebih awal dan menemukan sepatu asing. Aku syok saat tahu ternyata hidupku yang sempurna itu ternyata hanyalah panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat kejam. Dan akulah satu-satunya penonton yang tidak tahu naskahnya. Semua bermula dari hal sepele. Migrain bukan sakit kepala biasa, tapi jenis sakit kepala yang membuat pandanganmu berbayang dan perutmu mual. Cahaya lampu neon di kantor agensi periklananku terasa menusuk seperti jarum ke dalam retina. Setelah mencoba bertahan selama 2 jam, akhirnya aku menyerah. Aku mengirim pesan singkat pada Raka. Sayang, aku pulang cepat ya, kepala mau pecah. Jangan khawatir, aku cuma butuh tidur. Anehnya, pesan itu hanya bertanda centang 1. Raka biasanya fast response. Dia selalu bilang, untuk istriku tidak ada kata sibuk. Mungkin dia sedang di side project bawah tanah atau rapat penting dengan klien besar. Aku tidak ambil pusing. Yang aku inginkan hanyalah kasur empuk kami, selimut tebal, dan kegelapan total. Taksi online menurunkan aku di depan pagar rumah kami yang bercat hitam matte. Langit Jakarta siang itu mendung, menggantung rendah, seolah menekan atap rumah kami. Suasana komplek perumahan ini selalu sepi di jam kerja. Hanya ada suara angin yang menggesek daun-daun pohon ketapang kencana di halaman. Saat aku membuka pintu pagar, mataku langsung tertuju pada teras. Mobil Raka, SUV hitam kesayangannya, terparkir di carport. Syukurlah, pikirku. Setidaknya ada Raka yang bisa memijat kepalaku. Namun, langkahku terhenti tepat di depan pintu utama. Di atas keset bertuliskan, "Welcome home." Ada sepasang sepatu bot. Sepatu itu bukan jenis sepatu pantofel mahal yang biasa dipakai Raka untuk rapat, atau sneakers trendy yang dipakainya saat santai. Ini adalah sepatu bot kerja lapangan. Berwarna coklat tua, kotor oleh lumpur kering, dan terlihat sangat besar. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Naluri pertamaku adalah curiga. Apakah ada tukang? Tidak. Raka tidak pernah memanggil tukang tanpa memberitahuku. Apakah ada tamu? Tapi siapa tamu yang memakai sepatu skotor ini dan dibiarkan masuk ke dalam rumah kami yang lantainya marmer putih bersih? Aku menunduk, mensejajarkan sepatu ketsku di sebelahnya. Perbedaannya mencolok. Raka memiliki kaki ukuran ke-41. Sepatu bot ini setidaknya ukuran 43 atau ke-44. Jauh lebih besar dan lebar. Pikiran buruk langsung menyergap. Selingkuhan, paratotika, tapi itu tidak masuk akal. Masa selingkuhannya laki-laki atau mungkin Raka yang menjadi pihak lain? Tidak, imajinasi liarku karena sakit kepala ini mulai tidak terkontrol. Mungkin itu rekan kerja Raka, mandor proyek yang mampir sebentar. Aku memutuskan untuk tidak membuat suara gaduh. Bukan karena curiga, tapi lebih karena kepalaku yang berdenyut hebat membuatku malas berinteraksi sosial. Aku mengeluarkan kunci cadangan, memutarnya perlahan di lubang kunci. Klik, pintu terbuka tanpa suara salah. Satu kelebihan engsel mahal yang dipilihkan Raka. Rumah itu sunyi, tapi AC menyala dingin. Aroma kopi yang kuat menguar dari arah ruang tengah. Aku melangkah masuk,
melepas sepatuku dengan hati-hati. Tas kerjaku kuletakkan di lantai foyer. Samar-samar, aku mendengar suara percakapan dari ruang keluarga yang terhubung dengan dapur bersih. Suara Raka terdengar jelas, tenang, dan terukur seperti biasa. Tapi, ada satu suara lagi. Suara pria lain, berat, serak, seperti suara seseorang yang terlalu banyak merokok. "Dokumennya sudah lengkap, Kak?" tanya suara asing itu. "Beres. Polis asuransi jiwa ganda yang kubuat 6 bulan lalu sudah melewati masa tunggu. Klausul kecelakaan fatal akan melipat gandakan nilai klaimnya menjadi 10 miliar. Jawab Raka. Nada bicaranya dingin, tanpa emosi. Sangat berbeda dengan nada manja yang biasa ia gunakan padaku. Aku membeku di balik partisi kayu jati yang memisahkan ruang tamu dan ruang keluarga. Asuransi, kecelakaan, fatal. Fatal? Apa maksudnya ini? Dan tanah di Bogor? Tanya suara serak itu lagi. Itu kuncinya, Kak. Asuransi itu cuma bonus. Tanah warisan orang tuanya yang di Cigudeg itu, deposit nikel di bawahnya, nilainya triliunan. Kita butuh sertifikat itu atas namamu sebelum investor China masuk bulan depan. Darahku terasa berhenti mengalir. Tanah di Cigudeg itu tanah warisan kakekku yang terbengkalai. Orang tuaku meninggal saat aku kuliah, dan tanah itu tidak pernah kusentuh. Raka bilang tanah itu tidak berharga, hanya semak belukar, dan dia yang menyimpankan sertifikatnya agar aman. Tenang saja, Mas Bimo, kata Raka, dan kali ini ada nada hormat dalam suaranya. Surat wasiat palsu sudah didaftarkan notaris. Begitu Maya lewat malam ini, semuanya jatuh ke tanganku. Dan karena kita saudara kandung, setengahnya milikmu, Mas Bimo, duniaku runtuh seketika. Lututku goyah, dan aku harus berpegangan pada dinding agar tidak ambruk. Bimo adalah kakak kandung Raka. Tapi Bimo sudah meninggal 3 tahun lalu dalam kebakaran gudang pabrik tekstil. Aku datang ke pemakamannya. Aku melihat Raka menangis histeris di depan peti mati tertutup itu. Aku yang memeluknya, menenangkannya saat dia bilang dia sekarang sebatang kara di dunia ini. Bagaimana mungkin orang mati sedang duduk di sofa ruang keluargaku, minum kopi, dan merencanakan pembunuhanku? Rasa sakit di kepalaku lenyap, digantikan oleh adrenalin murni yang membanjiri setiap pembuluh darah. Aku memberanikan diri mengintip lewat celah ukiran partisi kayu. Di sana, duduk di sofa kulit Italia kami, adalah Raka. Di sebelahnya, duduk seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka bakar mengerikan di separuh wajah kirinya. Kulitnya merah berkerut, menarik ujung bibirnya ke atas dalam senyuman permanen yang mengerikan. Tapi sisi kanan wajahnya, itu jelas wajah Bimo yang pernah kulihat di foto-foto lama Raka. Bagaimana rencananya malam ini? Tanya Bimo atau hantu Bimo, atau siapapun iblis ini. Dia mengangkat kakinya yang memakai kaos kaki kotor ke atas meja kaca. Raka menyesap kopinya dengan santai. Sederhana. Aku ajak dia dinner romantis di puncak untuk merayakan anniversary kelima kita, meskipun sebenarnya baru minggu depan. Di jalan pulang, rem mobil sudah kusabotase sedikit. Di tikungan Cisarua yang gelap itu, mobil akan hilang kendali. Aku akan melompat keluar di titik yang sudah kutandai. Ya, dia akan terjun bebas ke jurang. Kau yakin dia tidak akan curiga? Maya. Raka tertawa kecil. Tawa yang biasanya membuatku jatuh cinta, sekarang terdengar seperti suara gesekan pisau. Maya itu naif, Mas. Dia cinta mati sama aku. Dia percaya apa saja yang kukatakan. Baginya, aku adalah pangeran berkuda putih yang menyelamatkannya dari kesepian. Dia tidak tahu kalau aku yang menciptakan kesepian itu dengan menjauhkannya dari temonia pelan-pelan. Air mata panas mengalir di pipiku tanpa suara. Setiap kata Raka adalah belati yang menancap di dada. Naif, bodoh, dia benar. Aku memang bodoh. Selama 5 tahun, aku hidup dengan monster. Pernikahan kami,
cinta kami, kenangan kami, semuanya palsu. Semuanya hanya investasi jangka panjang untuk mendapatkan tanah warisan yang bahkan aku tidak tahu nilainya. Bagus, kata Bimo, sambil menyalakan rokok. Membuang abunya sembarangan ke lantai marmerku. Pastikan dia mati, Kak. Jangan sampai cacat doang, ribet urusannya. Kalau dia koma, tenang saja. Tidak ada yang selamat dari jurang itu. Jawab Raka enteng. Aku harus pergi. Aku harus lari. Aku harus ke kantor polisi. Aku melangkah mundur perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Kaki kiriku yang gemetar hebat menyenggol sebuah meja konsol kecil di lorong. Di atas meja itu ada vas bunga kristal bohemia, hadiah pernikahan dari Tante Raka yang ternyata juga mungkin bagian dari sandiwara ini. Vas itu bergoyang. Aku berusaha meraihnya, tapi tanganku terlalu lambat dan licin oleh keringat dingin. Prang! Suara pecahannya terdengar seperti ledakan bom di keheningan rumah itu. Hening, percakapan di ruang tengah berhenti total. Suara, apa itu? Suara Bimo terdengar tajam dan waspada. Mungkin kucing tetangga masuk, kata Raka, tapi nadanya tidak yakin. Aku mendengar suara langkah kaki bergegas menuju lorong. Aku panik, jantungku rasanya mau melompat keluar dari rongga dada. Suara langkah kaki itu terdengar berat dan cepat, menghantam lantai kayu lorong dengan irama yang menakutkan. Tap, tap, tap. Tanpa berpikir 2 kali, aku berbalik dan lari. Bukan ke pintu depan itu terlalu jauh, dan mereka pasti akan melihatku. Aku berlari ke arah dapur, menuju pintu samping yang terhubung ke garasi. Napasku tertahan di tenggorokan. Setiap tarikan udara terasa seperti menelan pisau silet. Aku menyambar kunci mobil cadangan yang selalu tergantung di dekat kulkas. Berdoa dalam hati agar tanganku yang gemetar tidak menjatuhkannya. Maya, suara Raka menggema dari lorong. Nadanya dingin, bukan nada khawatir seorang suami, tapi nada seorang pemburu yang menyadari mangsanya ada di dekatnya. Aku tidak menjawab. Aku menerobos pintu samping. Angin malam yang dingin langsung menampar wajahku. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat jalan setapak di samping rumah menjadi licin. Aku tidak peduli. Aku berlari menuju gerbang kecil di belakang rumah yang jarang dikunci. Ponselku sial. Ponselku tertinggal di meja dapur saat aku meletakkan belanjaan tadi. Tapi aku tidak mungkin kembali. Kembali berarti mati. Aku berhasil keluar dari kompleks perumahan elit kami. Berlari tanpa alas kaki yang layak, karena sandalku terlepas 1 di halaman. Aku terus berlari sampai paru-paruku terasa terbakar. Memanggil taksi yang kebetulan lewat di jalan raya. "Kemana, Mbak?" tanya sopir taksi itu dengan tatapan aneh melihat penampilanku yang kacau. Jalan saja dulu, Pak. Jauh dari sini, tolong. Jawabku terengah-engah. Malam itu, aku berakhir di sebuah motel murah di pinggiran kota. Dindingnya tipis, bau rokok apek menempel di setiap serat sprei, dan lampu neon di luar berkedip-kedip seperti kode Morse kematian. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Bimo masih hidup. Raka, suamiku yang sempurna, bersekongkol dengannya. Dan mereka berencana membunuhku di jurang. Aku harus melapor polisi. Tapi, tanpa bukti, siapa yang akan percaya bahwa mayat yang sudah dikubur 3 tahun lalu sedang duduk minum kopi di ruang tamuku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat. Migrainku kambuh. Aku mencoba meminjam telepon resepsionis motel untuk menghubungi pengacara keluargaku, Pak Haris. Dia orang kepercayaan ayahku dulu. "Halo, Pak Haris, ini Maya." Bisikku cepat. Hening sejenak di ujung sana. "Maya, astaga nak, kamu di mana? Raka sudah gila mencarimu. Dia bilang, kamu kabur membawa obat-obatanmu." Darahku mendesir. "Pak, dengarkan saya."
Raka mau membunuh saya. Bimo masih hidup. Saya melihatnya tadi malam. Suara Pak Haris berubah prihatin. Tapi bukan jenis keprihatinan yang aku harapkan. Maya, Raka sudah menunjukkan pezen-pezen itu kepada kami. Pesan yang kamu kirim semalam tentang suara-suara di kepalamu. Tentang keinginan untuk mengakhiri semuanya. Apa? Saya tidak pegang ponsel, Pak. Ponsel saya tertinggal di rumah. Maya, tenanglah. Raka sudah mengurus semuanya. Dia bilang, kamu sering halusinasi akhir-akhir ini karena dosis obat migrain yang berlebihan. Dia hanya ingin membawamu ke psikiater. Pulanglah. Nak, telepon itu ditutup. Aku ternganga menatap gagang telepon yang kotor itu. Raka tidak mengejarku dengan mobil atau preman. Dia mengejarku dengan narasi. Dia menggunakan ponselku yang tertinggal untuk menciptakan cerita bahwa aku gila, pesan, bunuh diri. Halusinasi, ini adalah gaslighting tingkat dewa. Dia mematikan kredibilitasku sebelum aku sempat bicara. Aku mencoba menarik uang dari ATM terdekat, menggunakan kartu debit yang terselip di saku celana jeansku. Transaksi ditolak. Hubungi bank Anda. Aku mencoba lagi. Kartu kredit ditolak. Lututku lemas. Aku merosot di depan mesin ATM. Mengabaikan tatapan orang-orang yang mengantre. Akses rekening dibekukan dengan alasan perlindungan mental. Gumamku getir, menyadari betapa rapinya rencana Raka. Dia memotong kakiku sebelum aku bisa melangkah. Tanpa uang, tanpa komunikasi, dan dicap gila. Aku hanyalah gelandangan yang delusif. Keraguan mulai merayap masuk seperti racun. Apa benar aku melihat Bimo? Atau itu hanya efek samping obat migrain baruku yang dosisnya dinaikkan minggu lalu? Raka selalu yang mengambilkan obat itu untukku. Jangan-jangan. Tidak. Vas bunga itu pecah. Percakapan itu nyata. Bau rokok kretek Bimo yang khas itu nyata. Aku tidak gila. Aku harus membuktikan Bimo masih hidup. Tapi bagaimana? Makamnya ada di TPU Jeruk Purut. Namanya terukir di batu nisan. Satu-satunya celah adalah rumah sakit tempat Bimo dinyatakan meninggal. Rumah sakit Medika Sentosa. Dulu, aku terlalu hancur untuk melihat jasadnya. Raka yang mengurus semuanya. Katanya, wajah Bimo hancur karena kecelakaan mobil itu. Peti mati ditutup rapat. Dengan sisa uang tunai recehan di saku hasil menjual anting emasku di pasar lowak pagi itu, dengan harga sangat murah aku membeli masker, topi, dan jaket bekas. Aku menyusup ke rumah sakit Medika Sentosa, bukan sebagai pasien, tapi menyamar sebagai petugas kebersihan outsourcing. Seragam itu aku curi dari ruang loker yang tidak terkunci di basement. Tengah malam adalah waktu terbaik. Arsip lama yang belum digitalisasi biasanya disimpan di gudang rekam medis di lantai dasar yang lembab. Jantungku berpacu saat menyelinap masuk. Bermodalkan senter kecil, bau debu dan kertas tua menyengat hidungku. Berjam-jam aku membongkar tumpukan map bertahun ke 2021. Tanganku gemetar, keringat dingin mengucur di punggung. Ketemu laporan autopsi Bimo Prasetyo, penyebab kematian. Trauma tumpul pada kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Aku membalik halaman demi halaman. Ada yang aneh. Foto ronsen yang dilampirkan. Tulang selangka kiri patah. Tunggu dulu. Bimo pernah patah tulang selangka kanan saat main futsal waktu kuliah. Tulang kirinya utuh. Foto ronsen ini menunjukkan bekas patahan lama di tulang selangka kiri, bukan kanan. Ini bukan ronsen tubuh Bimo. Laporan ini palsu, atau lebih parah. Mayat yang ada di dalam peti itu bukan Bimo. Tapi penemuan berikutnya jauh lebih mengguncang jiwaku daripada mayat palsu itu. Di dalam map yang sama, terselip sebuah amplop coklat tua yang sepertinya salah diletakkan atau sengaja disembunyikan di sana. Di dalamnya ada beberapa foto Polaroid lama yang warnanya sudah memudar. Foto pertama, Raka dan Bimo, jauh lebih muda, mungkin 10 tahun lalu. Mereka sedang tertawa,
merangkul bahu satu sama lain di depan sebuah mobil jeep. Foto kedua, Raka dan Bimo lagi. Tapi kali ini, mereka tidak sendirian. Di latar belakang, berdiri dua orang paruh baya yang sangat aku kenal, ayah dan ibuku. Napasku tercekat, air mata merebak, tanpa bisa kutahan. Ayah dan ibu meninggal dalam kecelakaan tunggal di tol Cipularang 10 tahun yang lalu. Remblong, kata polisi. Kasus ditutup sebagai kecelakaan murni. Aku membalik foto itu. Ada tulisan tangan dengan tinta merah yang sedikit luntur. Target terkunci. Tahap 1. Eliminasi Wali. Duniaku runtuh. Seketika, lantai gudang arsip itu terasa berputar. Kecelakaan orang tuaku bukan kecelakaan, itu pembunuhan. Dan Raka sudah ada di sana sejak awal. Jauh sebelum aku mengenal Bimo di kampus. Jauh sebelum aku bertemu Raka di pameran seni 3 tahun lalu. Raka bukan orang asing yang kebetulan jatuh cinta padaku setelah aku menjanda. Raka dan Bimo adalah tim. Mereka merencanakan ini selama 1 dekade. Bimo menikahiku untuk mendapatkan akses awal, tapi mungkin dia gagal atau terlalu tidak sabar. Lalu mereka memalsukan kematian Bimo agar Raka bisa masuk sebagai pahlawan yang menyembuhkan hatiku. Sementara Bimo bergerak di bawah tanah. Tujuannya, warisan orang tuaku, aset properti dan saham perusahaan ayah yang nilainya ratusan miliar, yang baru sepenuhnya cair dan bisa dipindah tangankan setelah aku menikah lagi dan berusia 30 tahun usia yang aku capai bulan lalu. Bajingan, desisku, suara parau penuh kebencian. Rasa takutku perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Mereka membunuh orang tuaku. Mereka mempermainkan hidupku seperti boneka. Tiba-tiba, suara dari pintu besi gudang arsip terdengar. Aku membeku. Siapa di sana? Suara satpam. Senter menyorot ke arah rakrek. Aku tiarap, merayap di lantai yang kotor, menyelinap di antara tumpukan kardus, menuju jendela ventilasi kecil di sudut ruangan. Aku berhasil keluar tepat saat cahaya senter menyapu tempatku berjongkok tadi. Aku kembali ke motel dengan membawa bukti-bukti itu. Tapi, aku tidak bisa diam. Aku harus bertindak. Aku butuh sekutu. Tapi, siapa? Pak Hari sudah termakan omongan Raka Temunmen. Sosialitaku pasti sudah menerima pesan bunuh diri itu. Pagi harinya, sebuah notifikasi muncul di ponsel prepaid murah yang baru kubeli. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Aku tahu kamu tidak gila. Aku melihatmu keluar dari rumah malam itu. Temui aku di gudang logistik. Pesan itu berkedip di layar ponsel murahan yang kugenggam erat hingga tanganku memutih. Temui aku di gudang logistik. Lama jam 10 malam. Aku punya sisa rekaman CCTV yang mereka hapus. Naluriku berteriak. Gudang logistik lama itu tempat antah berantah. Tempat di mana jeritan minta tolong hanya akan dijawab oleh gema dinding beton yang dingin. Aku teringat arsip yang kubaca semalam. Kematian orang tuaku bukan kecelakaan, melainkan eksekusi yang direncanakan dengan rapi. Bimo dan Raka bukan amatir, mereka predator yang sabar. Aku tidak akan datang ke gudang itu. Sementara itu, di sebuah penthouse yang menghadap gemerlap kota Jakarta, Raka berdiri di depan jendela kaca besar. Pantulan wajahnya yang tampan terlihat retak di kaca. Bukan karena cacat fisik, melainkan beban pikiran yang menggerogoti. Di tangannya, segelas scotch mahal baru saja tandas. Dia belum membalas pesanmu. Suara berat itu muncul dari arah sofa kulit di belakangnya. Raka menoleh. Bimo duduk di sana, menyeringai sambil memutar-mutar cincin kawinnya, cincin yang seharusnya melingkar di jari mayat, bukan di jari seorang pria yang sedang menikmati cerutu. Belum, jawab Raka singkat. Maya cerdas, Bimo. Dia bukan istri manja yang kau deskripsikan dulu. Dia bertahan hidup lebih lama dari prediksimu. Koreksi, sela Bimo dingin,
Matanya menatap tajam seperti mata ular yang siap mematuk. Dia bertahan hidup karena kau ragu-ragu. Raka, jangan pikir aku tidak melihat caramu menatapnya saat makan malam terakhir itu. Kau mulai menyukainya, bukan? Kau mulai menikmati peran sebagai suami pengganti yang kuhadiahkan padamu. Raka mengepalkan tangan di dalam saku celananya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi ketakutan. Bimo, benar. Ada sebagian kecil dari dirinya yang mulai terbiasa dengan kelembutan Maya. Dengan cara wanita itu tertawa, dengan kerapuhannya yang memikat. Namun, perasaan itu adalah kelemahan fatal di hadapan monster bernama Bimo. Jangan konyol, sanggah Raka, berusaha terdengar datar. Aku hanya menjaga aset kita. Jika dia mati terlalu cepat tanpa surat wasiat yang sah, perusahaan akan diaudit. Kita akan habis. Bimo tertawa pelan. Suara yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Ia melempar sebuah map coklat ke atas meja kopi. Ingat ini, Raka, bukti penggelapan dana nasabah 5 tahun lalu. Tanda tanganmu ada di setiap lembar. Satu jentikan jariku, kau bukan lagi CEO muda yang karismatik. Kau akan membusuk di sel tikus seumur hidupmu. Jadi, berhenti bermain hati dan selesaikan tugasmu. Bawa dia ke sini, atau kita kubur dia di tempat dia ditemukan. Raka menelan ludah. Ia terjebak. Di satu sisi, nuraninya yang sudah sekarat mulai berteriak untuk berhenti. Di sisi lain, Bimo memegang lehernya dengan rantai besi. Ia adalah anjing penjaga bagi tuannya yang gila. Aku mengabaikan pesan jebakan itu dan memilih jalan nekat. Polisi lokal sudah pasti korup. Aku melihat sendiri bagaimana kepala polsek menyalami Raka dengan hormat saat pesta amal bulan lalu. Aku harus pergi lebih tinggi, Polda Metro Jaya, atau bahkan Mabes Polri jika perlu. Berbekal jaket hoodie kebesaran dan topi lusuh, aku menaiki bus antar kota. Tas ranselku berisi semua bukti. Fotokopi laporan keuangan ganda yang kutemukan di brankas rahasia. Dan yang paling penting, salinan laporan autopsi orang tuaku yang dipalsukan. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk. Setiap kali ada sirina polisi lewat, jantungku serasa mau copot. Aku paranoid. Apakah sopir bus ini mata-mata Raka? Apakah ibu yang duduk di sebelahku sedang mengirim lokasiku pada Bimo? Sesampainya di ibu kota provinsi, aku langsung menuju kantor pengacara publik, berharap mendapat saran sebelum ke polisi. Namun, di layar televisi ruang tunggu stasiun, sebuah berita sela membuat darahku membeku. Wajahku terpampang di sana, besar dan jelas. Dicari, Maya Anindita, tersangka utama kasus penipuan asuransi dan percobaan pembunuhan terhadap suami. Narator berita itu melanjutkan dengan suara dramatis. Maya Anindita diduga memalsukan kematian suaminya, Bimo Satria, demi mencairkan klaim asuransi jiwa senilai 50 miliar rupiah. Sang suami, yang ternyata masih hidup dan disekap di sebuah villa terpencil, berhasil diselamatkan oleh tim keamanan swasta pagi ini. Polisi menghimbau masyarakat untuk berhati-hati karena tersangka diduga mengalami gangguan jiwa berat. Duniaku runtuh seketika. Mereka memutarbalikkan semuanya. Bimo, dia muncul ke publik sebagai korban. Aku berlari keluar dari stasiun, menabrak bahu orang-orang yang mungkin sebentar lagi akan mengenaliku. Air mata kemarahan membasahi pipiku. Raka dan tim pengacaranya benar-benar setan. Mereka tidak hanya ingin membunuhku secara fisik. Mereka ingin membunuh kredibilitasku, kewarasanku, dan namaku sebelum nyawaku benar-benar dicabut. Aku bersembunyi di gang sempit di belakang pasar tradisional. Napasku tersengal-sengal. Siapa yang akan percaya padaku sekarang? Seorang istri gila yang menyekap suaminya sendiri demi uang? Narasi itu terlalu sempurna, terlalu menjual. Saat aku hendak meringkuk putus asa di balik tumpukan keranjang sayur,
sebuah tangan menepuk pundakku. Aku menjerit tertahan, siap memukul dengan batu bata yang kurarai dari tanah. Tenang, Bu Maya. Saya bukan polisi. Suara itu milik seorang pria parubaya, berjaket kulit lusuh, dengan wajah yang keras, namun matanya menyiratkan kelelahan mendalam. Nama saya Hendra. Saya mantan jaksa. Aku mundur, waspada. Apa maumu? Berapa Raka membayarmu? Hendra tertawa getir, lalu menyalakan rokok kretek. Raka, bajingan itu yang membuat lencana jaksaku dicabut 3 tahun lalu. Dia menyuap hakim untuk memenangkan kasus limbah pabrik yang membunuh satu desa. Dan memfitnahku menerima gratifikasi. Musuh dari musuhmu adalah temanmu, bukan? Kata-katanya memiliki nada kepahitan yang jujur. Aku tidak punya pilihan lain. Hendra membawaku ke tempat persembunyiannya. Sebuah ruko bekas percetakan yang penuh dengan tumpukan kertas dan bau tinta lama. Di sana, ia menjelaskan rencananya. Kita tidak bisa melawan mereka dengan hukum konvensional, Maya. Mereka memiliki hakim, polisi, dan media. Kita harus menghancurkan fondasi uang mereka, ujar Hendra sambil menunjuk papan tulis putih yang penuh dengan skema rumit. Perusahaan Raka adalah cangkang. Uang Bimo yang mati itu diputihkan lewat serangkaian investasi bodong di Kepulauan Cayman. Tapi ada celahnya. Apa celahnya? Tanyaku. Harapan mulai tumbuh tipis di dadaku. Server, data transaksi, real time. Mereka butuh satu server fisik untuk memverifikasi transaksi bernilai triliunan itu agar tidak terdeteksi. PPATK dan server itu tidak ada di luar negeri. Itu ada di sini, di sebuah fasilitas data center swasta milik anak perusahaan Bimo. Kalau kita bisa menyalin data aslinya, kita punya bukti aliran dana ilegal mereka. Itu cukup untuk membuat Interpol turun tangan. Bukan lagi polisi lokal. Rencananya gila, berbahaya, hampir mustahil. Tapi itu satu-satunya jalan. Selama 2 hari berikutnya, aku dan Hendra menyusun strategi. Aku memotong rambutku pendek, mewarnainya hitam pekat, dan belajar cara membobol sistem keamanan dasar dari Hendra yang ternyata punya banyak koneksi di dunia bawah tanah. Kami bukan mau lari. Kami mau menyerang balik. Malam eksekusi tiba. Hujan deras mengguyur kota, menyamarkan jejak kami. Fasilitas data center itu terlihat seperti benteng. Namun, Hendra tahu pintu belakang jalur, ventilasi pembuangan panas yang kuncinya masih menggunakan sistem manual lama. Aku yang harus masuk. Tubuhku cukup kecil untuk merayap di saluran itu. Hendra memandu lewat earpiece kecil di telingaku, memantau kamera CCTV yang berhasil ia retas sementara. Belok kiri, Maya. Tahan napas. Ada penjaga lewat di lorong bawahmu, bisik Hendra. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin bercampur debu ventilasi membuat tubuhku lengket. Aku sampai di ruang server utama. Ruangan itu dingin, penuh dengan suara dengungan mesin yang memekakkan telinga. Lampu-lampu LED berkedip seperti mata ribuan monster digital. Aku menemukan terminal utama. Tanganku gemetar saat memasukkan flash disk khusus yang sudah disiapkan Hendra. Program penyalin data mulai berjalan. Loading bar di layar bergerak lambat. 20%, 45%, 70%. Cepatlah, desisku. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berubah menjadi merah. Alarm tidak berbunyi. Tapi pintu baja di belakangku terkunci otomatis dengan suara klik yang berat. Hendra, pintunya terkunci. Apa yang terjadi? Teriakku panik. Tidak ada jawaban di earpiece. Hanya suara statis yang menyakitkan telinga. Hendra, layar monitor di depanku berubah tampilan. Bukan lagi loading bar penyalinan data, melainkan sebuah video panggilan masuk. Wajah Bimo muncul di sana. Tersenyum lebar hingga menampakkan deretan giginya yang putih sempurna. Halo, istriku sayang. Sedang main game? Apa malam-malam begini? Darahku berhenti mengalir. Napasku tercekat di tenggorokan.
seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiku dari dalam layar monitor itu. Senyum Bimo, bukan senyum suami yang penuh kasih. Itu adalah seringai predator yang baru saja menjebak mangsanya di sudut kandang. Bimo, suaraku keluar sebagai cicitan lemah. Lututku goyah, dan aku harus berpegangan pada meja konsol yang dingin itu agar tidak ambruk. Kau tahu, Maya, suaranya bergema di seluruh ruangan server yang kini bermandi cahaya merah. Aku selalu kagum dengan ketekunanmu. Tapi sayang, ketekunan tanpa kewaspadaan hanyalah jalan pintas menuju kehancuran. Pintu baja di belakangku mendesis, lalu terbuka perlahan. Bukan kebebasan yang menanti di sana, melainkan mimpi buruk yang nyata. Raka berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi, namun kini terlihat seperti seragam algojo. Di tangannya, ia memegang sebuah jarum suntik dengan cairan bening di dalamnya. Dan di belakangnya, bayangan yang lebih gelap muncul Bimo yang asli, bukan sekadar piksel di layar. Ia melangkah masuk dengan santai, menutup laptop yang ia pegang, mematikan sambungan video yang baru saja ia gunakan untuk mengejekku. Selamat datang di ruang bermain kami yang sebenarnya, sayang, ujar Bimo. Suaranya halus, namun mematikan. Mereka menyeretku, bukan dengan kekerasan fisik yang brutal, seperti memukul, tapi dengan cengkeraman besi di lengan yang membuat tulangku terasa retak. Mereka membawaku melewati lorong-lorong sempit di balik dinding server, menuju sebuah ruangan lain yang lebih dalam, lebih tersembunyi. Ini adalah ruang bawah tanah yang tidak pernah tercantum dalam denah rumah. Bahkan tidak pernah kulihat selama 3 tahun pernikahan kami. Ruangan itu berbau antiseptik, bercampur dengan bau tanah basah yang apek. Di tengah ruangan, sebuah kursi medis tua dengan sabuk pengikat kulit menunggu penghuninya. Lepaskan aku, kalian gila, aku meronta, menendang tulang kering Raka sekuat tenaga. Raka hanya meringis sedikit, lalu menamparku. Tamparan itu keras, menyengat, dan membuat telingaku berdenging. Diam, kau sudah cukup membuat masalah malam ini. Mereka mengikatku di kursi itu. Rasa dingin logam menembus kulitku. Bimo mengambil alih jarum suntik dari tangan Raka. Ia mengetuk tabung suntik itu pelan, membuang sedikit udara di ujung jarum, hingga setetes cairan keluar. Apa itu? Tanyaku. Air mata mulai mengaburkan pandanganku. Racun? Bimo tertawa kecil. Suara yang biasanya membuatku jatuh cinta, kini membuat perutku mual. Bukan racun, Maya. Ini hanya obat tidur. Dosis tinggi, sangat tinggi. Cukup untuk membuat jantungmu berhenti berdetak dengan damai dalam tidurmu. Otopsi akan menyimpulkannya sebagai serangan jantung mendadak akibat stres atau overdosis obat penenang. Tragis, bukan? Istri muda yang depresi karena tekanan pekerjaan. Kau monster? Desisku. Aku visioner. Koreksi Bimo. Ia mendekatkan jarum itu ke lengan kiriku, mencari pembuluh darah vena yang menonjol karena ketakutan. Dan kau, sayangku, hanyalah batu kerikil di jalan tol ambisi kami. Di detik jarum itu hampir menyentuh kulitku. Di saat kematian terasa begitu dekat, hingga aku bisa mencium bau napasnya, sesuatu yang aneh terjadi pada diriku. Rasa takut yang melumpuhkan itu tiba-tiba menguap, digantikan oleh gelombang adrenalin yang berbeda. Bukan panik, melainkan euforia gila. Aku tertawa. Awalnya hanya kekehan kecil, lalu berubah menjadi tawa lepas, histeris, dan menggema di dinding beton ruang bawah tanah itu. Bimo berhenti. Jarum itu menggantung 1 sentimeter di atas kulitku. Raka mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Kenapa dia tertawa? Tanya Raka. Suaranya bergetar. Apa dia sudah gila karena ketakutan? Diam, bentak Bimo. Matanya menyipit menatapku. Apa yang lucu, Maya? Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan tawaku, meski air mata masih mengalir di pipi. Aku menatap Bimo tepat di matanya. Tatapan yang kupaksakan sekuat tenaga untuk tidak menyiratkan rasa takut lagi.
Kalian pikir, aku bodoh, ucapku, disela-sela sisa tawa. Kalian pikir pelarianku, aksi kejar-kejaran kucing dan tikus selama 2 hari ini, hanya untuk mencari celah hukum? Bimo mengerutkan kening. Apa maksudmu? Lihat jam tanganmu, Bimo. Atau lebih tepatnya, cek notifikasi di ponselmu. Bimo ragu sejenak, tapi instingnya memaksanya merogoh saku celana. Ia mengeluarkan ponselnya. Layar menyala, menampilkan rentetan notifikasi yang tak henti-henti. Wajahnya yang semula angkuh, perlahan berubah menjadi topeng horor. Aku tidak hanya menyalin data di ruang server tadi. Jelasku, dengan suara yang kian mantap. Arloji, pintarku. Ingat Arloji yang kau hadiahkan saat ulang tahunku? Kau bilang itu untuk memantau kesehatanku kan? Tapi kau lupa. Arloji itu punya fitur perekam suara otomatis yang terhubung ke cloud pribadi yang tidak kau ketahui. Rekaman pertengkaran kita di part 1. Saat kau pertama kali mengancamku. Rekaman pembicaraanmu dengan Raka tentang pencucian uang. Semua tersimpan di sana. Lanjutku. Dan tadi, saat aku mengakses terminal servermu, aku tidak hanya mengambil data, aku mengaktifkan bom waktu. Apa yang kau lakukan? Teriak Raka. Kini benar-benar panik. 5 menit yang lalu, kataku sambil tersenyum miring. Sebuah skrip otomatis mengirimkan semua bukti itu termasuk lokasi GPS rumah ini secara real time. Kelima, stasiun berita utama, divisi cybercrime kepolisian, dan yang paling parah buat kalian. Aku baru saja memulai live stream audio dari Arloji ini ke platform media sosial dengan jutaan pengikut. Jutaan orang sedang mendengarkan kita sekarang. Hai, semuanya, seruku ke arah pergelangan tanganku yang terikat. Bimo membanting ponselnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Matikan! Matikan siaran itu, terlambat. Bisikku, dengar itu? Dengar itu. Dari kejauhan, menembus lapisan tanah dan beton tebal, terdengar suara sirena. Bukan 1, tapi puluhan. Taungan sirena polisi yang mendekat, mengepung rumah mewah yang menjadi penjara ini. Sialan, Bimo meraung. Ia mengangkat jarum suntik itu tinggi-tinggi, matanya memerah penuh kebencian. Kalau aku hancur, kau ikut hancur bersamaku. Ia mengayunkan jarum itu dengan kasar ke arah leherku. Aku memejamkan mata, bersiap menyambut akhir. Namun, hantaman itu tak pernah sampai. Sebuah tubuh menabrak Bimo dari samping. Raka, saudara kembar sekaligus kaki tangannya itu, mendorong Bimo hingga terhuyung dan menabrak rak besi berisi peralatan medis. Botol-botol kaca pecah berhamburan. Jangan, Bim! Jangan bunuh dia, teriak Raka. Suaranya pecah. Kalau dia mati sekarang, saat polisi di depan pintu, kita tamat. Itu pembunuhan berencana tingkat 1. Hukuman mati. Minggir, Raka. Dia sudah menghancurkan segalanya. Bimo bangkit. Wajahnya berlumuran darah dari goresan pecahan kaca. Ia terlihat seperti setan. Ia menerjang lagi. Bukan ke arahku, tapi ke arah Raka yang menghalanginya. Dua saudara itu bergulat di lantai yang kotor. Pukulan demi pukulan dilayangkan. Aku hanya bisa menonton dengan ngeri. Terikat tak berdaya di kursi eksekusi. Raka, yang selama ini terlihat lebih lemah dan penurut, entah mendapat kekuatan dari mana, berhasil menahan Bimo. Mungkin rasa takut akan penjara, atau mungkin sisa nurani yang tertinggal, membuatnya berani melawan dominasi saudaranya. Lari, Bim! Lewat terowongan, seru Raka sambil menahan leher Bimo. Biar aku yang hadapi mereka. Kau yang bangun terowongan itu, kau yang tahu jalannya. Pergi. Bimo tertegun sejenak. Ia menatap Raka, lalu menatapku, dan terakhir menatap pintu baja yang mulai digedor dari luar. Suara teriakan polisi terdengar semakin jelas. Polisi! Polisi, buka pintunya. Tanpa kata perpisahan, tanpa menoleh lagi pada saudara kembarnya yang berkorban,
Bimo berlari ke sudut ruangan. Ia menggeser sebuah lemari berat yang ternyata menutupi lubang gelap terowongan rahasia. Itulah jawaban dari misteri tanah merah di sepatu botnya yang kutemukan di awal cerita ini. Bimo menghilang ke dalam kegelapan lubang itu. Tepat saat pintu baja ruang bawah tanah meledak terbuka. Tim SWAT bersenjata lengkap menyerbu masuk. Asap dan debu memenuhi ruangan. "Jangan bergerak, Tiara." Raka mengangkat kedua tangannya. Berlutut di samping kursi tempatku terikat. Wajahnya lebam.